meninggalkan cintaku jauh dari kampung halaman. Aku galau jauh dari dirimu. Pulang rindu karena masih belum menentu pada siapa aku mengaku. Pulang rindu, pulang rindu karena masih belum menentu pada siapa aku mengaku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, sore hari ini tanggal 25 Juli 2025 jam 5 sore aku udah ada di stasiun Surabaya Gubeng untuk melakukan sebuah perjalanan yang tidak seperti biasanya. Kenapa? Karena hari ini saya akan menuju ke salah satu destinasi yang belum pernah saya kunjungi sama sekali, dan saya juga belum pernah naik kereta atau ngetrip sejauh ini. Ya, jadi hari ini aku akan menuju ke stasiun Bandung bersama kereta api Mutiara Selatan. Tapi Mutiara Selatan itu jadwalnya masih jam 6:10, sedangkan sekarang itu masih jam 5. Jadi masih kurang 1 jam 10 menitan untuk keberangkatannya kereta api Mutiara Selatan. Mari kita tunggu aja ya untuk waktu keberangkatan kereta api Mutiara Selatan. Simak terus video ini sampai akhir karena jarang-jarang saya ngetrip sejauh ini. Apalagi sampai ini hampir ke ujung barat Pulau Jawa. Oke, saksikan terus video ini sampai selesai. Sekarang udah jam 6 kurang seperempat, 17.45. Jadi kita boarding ya, karena kurang sekitar ya 20 menitan lagi Mutiara Selatan akan diberangkatkan dari stasiun Gubeng. Oke. Nah, ini pertama kalinya ya teman-teman aku di stasiun Gubeng ini sampai jam segini. Mentok-mentok itu biasanya cuma sampai jamnya Ranggajati atau sekitar jam 5 sorean. Jadi ini pertama kalinya aku di stasiun Gubeng sampai semalam ini. Oke, ini dia kereta api Mutiara Selatan sudah masuk dan saya akan duduk di premium 1 kursi nomor 6A dan dapat yang maju dong. Wih, mantap ini. Tak masuk dulu ya guys. Sudah duduk di tempat dudukku yaitu premium 1 kursi nomor 6A. Nah, kebetulan kursi nomor 6A ini dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Bandung itu dapat yang searah dengan laju kereta teman-teman. Jadi ini maju dan ini aku dapat jatah jendela full. Wah, mantep banget ini. Walaupun perjalanannya malam, tapi kalau dapatnya yang searah dengan laju kereta terus dapat jendelanya ini juga full, itu tetap jadi jackpot. Soalnya naik ekonomi premium ini sedikit rumit soal maju mundurnya kursi. Nah, untuk fasilitas di sini itu ada stop kontak, lalu di sini ada kantong sampah, di sini juga bisa buat naruh botol minum dan lain sebagainya. Terus di bagian sini ini ada tuas untuk reclining seat, jadi kursi kereta ini bisa direbahkan. Kemudian di bagian atas ini tuh ada bagasi, di situ gantungan, ini ada tirai, dan ya segitulah standarnya kereta stainless steel. Oh ya, untuk
untuk jarak antar kursi ini buat aku sih lumayan sih ya. Tinggiku 170 cm dan ini masih ada jarak sekitar ya setengah jengkal. Tapi mungkin buat yang nggak betah atau gampang pegel perjalanan 10 jam dari Surabaya ke Bandung ini sedikit ngepres ya, tapi ya sudahlah, namanya juga ekonomi. Jam 6:10 tepat kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir ke stasiun Bandung. Dalam perjalanan kali ini kereta api Mutiara Selatan akan menempuh waktu kurang lebih selama 10 jam dan besok akan sampai di stasiun Bandung itu jam 5:15 pagi. Oke, sekarang jam 8:18 malam. Kereta api Mutiara Selatan telah tiba di stasiun Madiun. Dan di sini kereta api Mutiara Selatan berhenti kurang lebih 5 menit untuk isi air rangkaian dan pergantian kru masinis. Kereta api Mutiara Selatan, dan ini lagi nunggu krunya lagi proses pergantian ya, mungkin dari pertukaran di stasiun Solo Balapan itu tadi. Dan sebenarnya sih, oh ini stasiun apa? Oh, Purwosari ya. Dan sebenarnya sih malam ini atau sekarang ini nggak begitu lapar ya, karena tadi terakhir makan di Surabaya itu jam 2:30, 3 sore.
Tapi kalau nggak sekarang atau masih nantian setelah lepas Jogja, itu takutnya kemalaman teman-teman. Jadi takut mengganggu penumpang yang lain. Apalagi kan kalian tahu sendiri lah ya, penumpang dari Jogja itu kayak gimana. Jadi pasti rame, nanti takutnya itu ke kereta makannya malah tambah rempong. Jadi ini tadi habis lepas stasiun Solo Balapan aku langsung ke kereta makan. Ya cukup jauh sih, dari premium 1 yang paling depan lewat premium 2, 3, 4 ini baru kereta makan. Nah di belakang kereta makan ke arah sana itu adalah areanya kelas eksekutif. Kalau yang ke arah sana itu adalah areanya kereta kelas ekonomi premium. Nah, barusan ini kita melintas langsung stasiun Klaten teman-teman. Jadi kereta Mutiara Selatan ini memang tidak berhenti di stasiun Klaten ya. Dan yang uniknya, barusan itu kita menyusul kereta api Wijaya Kusuma yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng itu sekitar jam 5. Sedangkan Mutiara Selatan ini berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng itu sekitar jam 6 teman-teman. Tapi masih bisa kena susul di Klaten. Kenapa bisa begitu? Karena Wijaya Kusuma ini yang tadi kita susul itu limit kecepatannya 100 km per jam, sedangkan Mutiara Selatan ini itu bisa dipacu sampai 120 km per jam. Jadi jelas beda ya, si Wijaya Kusuma ini harus ngalah sama si Mutiara Selatan. Selain itu juga karena ini apa namanya, nomor keretanya Wijaya Kusuma itu sekitar 150-an. Nah si Mutiara Selatan ini nomor keretanya 70-an teman-teman. Jadi lebih kecil, itu lebih diprioritaskan. Jadi gitu. Ini sekarang kita lagi melintas langsung stasiun Lempuyangan. Ini sudah masuk Jogja ya teman-teman. Stasiun Lempuyangan ini khusus untuk keberangkatan dan kedatangan kereta api ekonomi. Nah kalau Mutiara Selatan ini berhentinya itu di stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu. Karena Mutiara Selatan tergolong kereta kelas atas. Jadi yang di Lempuyangan itu yang biasanya kereta-kereta subsidi PSO kayak Sri Tanjung, Bengawan itu biasanya di situ. Tapi juga ada kereta-kereta komersil ekonomi yang juga di situ. Jadi intinya kalau kereta kelas atas eksekutif rata-rata itu berhentinya di stasiun Tugu. Tapi kalau kereta ekonomi itu di Lempuyangan. Jadi gitu. Kalau secara letak sih lebih strategis ini ya, apa namanya, stasiun Tugu, karena dia depannya tuh langsung Selasar Malioboro. Tapi kalau Lempuyangan ini dari Malioboro masih agak jauh dikit. Nah ini teman-teman, di Malioboro tuh ramai banget kan malam hari ini soalnya. Nah ini adalah stasiun Tugu Yogyakarta atau stasiun Yogyakarta. Ini di sini untuk kereta-kereta kelas atas kayak Taksaka, Argo Dwi Pangga, Ranggajati, Wijaya Kusuma, Mutiara Selatan, dan lain-lain. Itu berhentinya di sini. Tuh kan, walaupun malam-malam gini stasiun Jogja tetap ramai teman-teman. Oh, ini penumpang kereta api Mutiara Selatan. Itu juga ada yang di ruang tunggu, itu kemungkinan kereta api Malabar yang ada tepat di belakangnya Mutiara Selatan ini. Sama-sama ke Bandung, cuma kalau Malabar ini dari Malang, kalau Mutiara Selatan ini dari Surabaya Gubeng. Wih, ramenya. Ya biasalah ya Jogja ya, tidak mengherankan kalau ramenya kayak gini. Nah kebetulan waktu ini berhenti stasiun Jogja, makananku sudah datang teman-teman. Malam-malam ini aku pesen ini ya, bistik ayam. Karena ya pengen coba aja sih sebenarnya. Karena yang menu karbo lainnya itu cuma nasi goreng sama nasi rames yang mana sudah pernah saya coba sebelum-sebelumnya. Jadi aku malam ini makannya bistik ayam. Di sini ada bistiknya, telur. Lalu ini ada apa ini? Saus barbecue mungkin ya. Terus ini ada kentang, sayuran, dan aku juga minumnya teh premium.
sesuai prediksi setelah stasiun Jogja ini keretanya mulai di mode malam teman-teman. Jadi memang standarnya PT Kereta Api Indonesia itu untuk kereta jarak jauh di atas jam 10 malam itu diganti ke mode malam yang redup ini. Jadi redup gini. Jadi kalau di kereta bagian penumpang sana, di kabin penumpang itu bakalan nyaman banget buat tidur teman-teman. Dan ini nanti akan dinyalakan ke mode normal lagi itu waktu mau sampai Kiara Condong atau Bandung ya, sekitaran jam 5-an pagi. Jadi untuk sekarang modenya remang-remang gini dan lampu putih, lampu utama itu dimatikan dan diganti lampu berwarna warm white ini ya. Nanti kita lihat di ini kabin penumpang kayak gimana bedanya. Kita bedakan sama tadi waktu baru berangkat Surabaya. Oke, sekarang jam 11 malam. Kereta api Mutiara Selatan telah tiba di stasiun Kutoarjo. Dan di sini kita bertemu dengan kereta api Turangga dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir ke stasiun Surabaya Gubeng. Nah, kereta api Turangga ini satu rangkaian dengan kereta api Argo Wilis, jadi rollingan. Ini aku udah mau balik ke Premium 1 tempat aku duduk. Habis ini mau istirahat bentar, mungkin nanti bangun sekitaran Cipendei ya, atau sudah menjelang mendekati Bandung. Oke, langsung aja kita tutup. In sections according to applicable regulations. Thank you. It is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Malaya Station. If you end your trip at Tasikmalaya Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Oke, jadi sekarang jam 3:09 kereta api Mutiara Selatan sudah tiba di stasiun Cipendei. Di sini kereta api Mutiara Selatan berhenti kurang lebih selama 10 menit untuk pengecekan rem. Jadi semua kereta yang menuju ke Bandung atau dari arah Bandung ke arah stasiun Kroya atau yang ke arah jalur sana tadi itu atau yang melewati stasiun Cipendei lah, itu wajib berhenti teman-teman. Mau itu Argo Wilis, mau itu Turangga, Mutiara Selatan, Kahuripan, Pasundan, itu semua wajib berhenti untuk cek rem rangkaian. Kenapa? Karena tadi di stasiun Banjar itu ketinggiannya cuma tidak sampai 50-an mdpl, tapi di sini itu sudah 700 mdpl. Jadi itu nanjak dan sebentar lagi kita akan turun. Jadi memastikan agar rem yang ada di rangkaian ini tuh berfungsi dengan baik, nggak ada gangguan. Karena kalau ada gangguan juga bahaya kan. Di sini jalurnya curam dan Cipendei ini termasuk dataran tinggi 700 mdpl. Jadi di sini suhunya lumayan dingin ya. Dan biasanya di dekatnya stasiun sana itu ada yang jualan teman-teman. Jadi tiap ada kereta tuh ada pedagang-pedagang asongan dari luar yang menjual dagangannya di batas pagar situ. Cuma kita nggak ke sana ya, takutnya nanti kesininya jauh. Oke, mari kita tunggu sampai
proses pengecekan remnya selesai. Oke gini, karena setelah stasiun Cipendei ini udah stasiun Kiara Condong, habis itu stasiun Bandung. Jadi aku ngasih review kereta Mutiara Selatan ini di stasiun Cipendei aja ya, biar nanti nggak ribet ngasih review di dalam. Jadi menurutku perjalanan kereta api Mutiara Selatan ini worth it banget, terutama buat kalian yang kerja di Surabaya, kampung halamannya di Bandung. Jadi dia dari Bandung itu malam jam 8 sampai Surabaya itu jam setengah 7 pagi. Jadi masih oke lah buat ngejar jam masuk kantor. Terus dari Surabaya dia itu jam 6 sore sampai Bandung dia itu jam 5.15 pagi. Jadi kalau mau buat mudik ke kampung halaman, waktunya itu nggak kebuang banyak teman-teman. Mutiara Selatan ini jadi opsi terbaik buat kalian. Dengan harga normal untuk ekonomi premiumnya ini 400 ribuan dari Surabaya Gubeng ke Bandung full trip. Dan untuk eksekutifnya itu sekitar 650 ribuan untuk dari Surabaya Gubeng ke Bandung full trip. Tapi karena hari ini saya dapat promo, dapat potongan, jadi dari awalnya harga 400 ribu ini jadi cuma 200 sekian ribu, nggak sampai 300 ribu teman-teman, dari Surabaya Gubeng menuju ke Bandung. Ini murah banget asli. Dan untuk di dalamnya ini tuh nyaman ya, standar lah. Cuma mungkin buat yang belum terbiasa perjalanan panjang ya, itu agak kerasa pegel. Nah ya, legroomnya ekonomi premium antara jarak antara dengkul kita dengan kursi depan itu kan cukup sempit. Belum kalau orang depan kita itu merebahkan seatnya, reclining seatnya, nah itu akan lebih sempit lagi. Cuma buat yang udah terbiasa ya gak masalah sih. Dan kekedapan rangkaian ini oke banget, kedap banget. Walaupun ini ada di premium 1 dan di belakangnya lokomotif tepat, tapi kekedapan rangkaiannya ini mantap banget teman-teman. Terus untuk kestabilan rangkaian juga oke. Jadi pada intinya Mutiara Selatan ini worth it untuk kalian coba. Oh iya, lupa tadi belum review toilet ya. Jadi untuk toilet kereta api ekonomi premium ini yang dari kereta api Mutiara Selatan itu hanya ada di salah satu sisi kereta ya, dekat dengan nomor yang paling besar. Dan toilet pria dan toilet wanita ini tuh dipisah. Kalau toilet pria itu stripnya warna biru, kalau toilet wanita stripnya warna pink. Kita coba lihat ya. Ini cara bukanya didorong gini. Nah, untuk isi toiletnya seperti ini ada kloset, wastafel, kaca, lalu itu sabun. Ini ada kaca ventilasi, semprotan, pegangan tangan, dan tisu. Jadi gitu. Nah, ini untuk pemberhentiannya teman-teman. Kereta Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng dia berhenti di Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Jogja, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Maos, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasik, Cipendei, Kiara Condong, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Bandung. Oke, ini udah persiapan berangkat, jadi mari kita tutup aja. Nah, Selatan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong.
Alhamdulillah jam 5 pagi tepat kereta api Mutiara Selatan telah tiba di stasiun Bandung. Dan ini kereta api Mutiara Selatan jadwalnya lebih awal 15 menit teman-teman daripada jadwalnya seharusnya. Dia harusnya sampai Bandung ini jam 5.15, tapi ini jam 5 udah sampai. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di video trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.